Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sebelah Mas Ban, ini adalah Wuling Convero S tipe C tahun 2018. Dan sekarang kalau kita mau membeli sebuah mobil keluarga, bisa dibilang mobil keluarga adalah mobil yang paling favorit di Indonesia, yaitu segmen MPV atau Multi Purpose Vehicle. Apalagi segmen LMPV kayak seperti ini. Seperti ada Avanza, Xpander, R3, ada Livina, dan ada Wuling Convero. Dan masih ada beberapa jenis lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau nyari mobil low MPV, ya, terutama untuk mobil-mobil low MPV yang kondisi used car, karena Wuling Convero ini adalah salah satu mobil low MPV used car dengan tahun muda yang harganya itu sudah bisa dibilang cukup murah sekali guys. Ini adalah Wuling Convero S tipe C tahun 2018. Jadi kalau lihat teman-teman, Wuling Convero itu memang ada beberapa tipe ya. Ada yang Wuling Convero S dan ada Wuling Convero yang bisa dibilang yang standar. Untuk yang tipe S memang terlihat lebih modern ya, terlihat juga lebih banyak aksesoris yang menempel. Mobil ini ya sekarang ini pasarannya sih sudah cukup murah sekali guys. Jadi kalau kita lihat di marketplace, pasarannya itu nggak jauh dari 100 jutaan. Yang mana dengan tahun 2018, kalau kita ngelihat beberapa brand-brand mobil low MPV lain seperti Avanza misalnya. Avanza itu untuk tahun 2018 itu pasarannya kurang lebih di 150 juta ke atas. Dan untuk Xpander itu pasarannya itu mungkin sekitar 170 sampai 180 juta untuk kondisi second di 2018. Jadi kalau ini cuma 100 juta lebih sedikit, wow, bedanya sangat jauh. Karena memang dari harga barunya, ya, dari harga barunya Wuling Convero sendiri, dari yang tipe C ataupun yang tipe L yang paling lengkap, itu sudah disetting harganya memang jauh lebih murah. Tapi apakah Wuling Convero memiliki kenyamanan yang sama dengan kalau teman-teman mungkin membeli brand-brand yang lebih existing di Indonesia seperti Toyota atau Mitsubishi? Kalau lihat dari depan untuk Convero S ya, baik yang tipe C ataupun tipe L, dari depan sebenarnya mukanya itu hampir mirip. Dia sama-sama lampunya sudah proyektor dan ini tahun 2018, at least ini mobil berarti sudah hampir 5 tahun. Kondisi lampunya masih bening ya kan. Baik fog lamp bawahnya juga di sini juga ada daytime running light. Kalau gue sih lebih suka yang model ini dibandingkan yang model sekarang. Kalau yang model sekarang itu terlalu banyak aksesoris kalau menurut Mas Ban pribadi ya, jadi terlihat lebih tapi semua balik lagi ke selera. Ya untuk penampilan sudah lumayan ya guys ya, sudah kekinian. Nah, sekarang kita buka mesin ya. Bisa dibilang ini adalah Convero yang pertama kali masuk ke Indonesia. Karena kalau yang sekarang itu ada beberapa penambahan varian. Kalau dulu yang pertama masuk ke Indonesia itu kan Wuling ada Convero dan Convero S. Yang kalau Convero itu ada yang single blower dan double blower. Itu yang versi yang standar banget. Itu dulu tuh kalau nggak salah harga barunya itu sekitar, kalau nggak salah di bawah 150 juta ya. Seingat Mas Ban di tahun segini. Nah, kalau ini adalah Wuling Convero S yang tipe C. Jadi di bawahnya yang tipe L. Karena Convero itu ada dua untuk Convero S. Ada tipe L dan ada tipe C. Perbedaannya cuma di aksesoris saja. Untuk mesin sama 1500 cc. Kalau di sini ada tulisannya VTEC DVVT. Mungkin udah setara VVT-i lah ya. Tenaganya 107 PS pada 5800 RPM dengan torsi 142 Nm. Mungkin teman-teman banyak yang meragukan lah ya, mesin mobil asal Tiongkok ini atau mesin mobil asal China.
Ya seperti produk-produk China yang sebelumnya mungkin banyak orang yang skeptis ya kan, atau kurang yakin gitu. Tapi Wuling Convero sejak dia masuk ke Indonesia, kalau nggak salah dia mulai dipasarkan itu di 2017 sampai sekarang di 2023, memang Mas Ban belum pernah mendengar komplain yang berarti ya, yang dalam arti komplain dalam jumlah banyak atau masif ya, yang mencerminkan bahwa ini mobilnya tidak memiliki durability. Kalau yang kita temukan itu komplain ya komplain-komplain minor biasa yang pernah Mas Ban temukan, yang baik di media sosial. Itu adalah komplain-komplain biasa yang umumnya juga ditemukan juga di mobil-mobil Jepang pada umumnya. Untuk spare part, kalau untuk spare part KW-nya, jujur sih Mas Ban sih belum pernah mendapatkan referensi spare part KW dari Wuling Convero. Tapi kalau untuk dia bicara spare part original to original, setahu Mas Ban, Wuling itu punya komitmen dia bisa menjual spare partnya itu sekian persen lebih murah untuk spare part yang original to original dibandingkan dengan brand-brand Jepang yang paling murah. Dan kalau kita lihat juga dari pemakai-pemakai Wuling Convero ya, tidak ada yang mengeluhkan dari biaya spare part. Ya, jadi mereka menganggap biaya spare partnya itu memang bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang. Untuk sisi bahan bakar, ya menurut Mas Ban, mobil ini dibandingkan dengan kompetitor yang sama-sama 1500 cc, memang hampir mirip, tapi cenderung agak sedikit lebih boros. Nah, ini menurut Mas Ban pribadi, mungkin ada yang bisa lebih irit dari itu. Tapi semua balik lagi ke cara mengemudinya masing-masing ya. Kalau gua pribadi yang pernah pakai mobil ini, jujur sih belum pernah dapat sampai 115. Tapi kalau untuk performa, tarikan, handling, wah, jujur Wuling Convero itu nggak kalah sama mobil-mobil sekelasnya. Mungkin untuk konsumsi bahan bakar lebih boros, karena Wuling Convero ini kalau di atas kertas itu kalau nggak salah kurang lebih 200 kilo lebih berat dibandingkan Avanza. Avanza yang berat kosongnya itu sekitar 1,1 ton sekian. Ini kalau nggak salah beratnya itu di range antara 1,2 sampai 1,3 ton. Jadi kurang lebih hampir 200 kilo lebih berat. Karena memang material dari Wuling ini umumnya lebih tebal guys dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang. Jadi kayak penggunaan platnya. Jadi kalau kita ketok-ketok aja, ini kita akan merasakan bahwa memang plat body dari Wuling ini lebih tebal. Kalau dari bagian samping, baik Convero tipe C ataupun tipe L, hampir nggak ada perbedaannya. Tapi kalau teman-teman lihat rem belakangnya, untuk yang tipe C, dia rem belakangnya masih tromol. Dan kalau untuk yang tipe L, dia rem belakangnya udah cakram. Biasanya yang paling mencolok itu di situ. Dan untuk bannya dia menggunakan ban 185, 65, ring 15. Jadi ringnya nggak gede-gede banget. Dan menariknya di setiap bannya itu dia ada sensor tekanan ban atau Tire Pressure Monitoring System, TPMS. Untuk spion dia udah elektrik spion. Nah, yang menarik di sini dia ada roof rail. Cuman ini roof rail ini sebenarnya masih pertanyaan Mas Ban. Roof rail ini sebenarnya aksesoris atau memang bisa ditaruh beban. Tapi kalau gua lihat dari materialnya gitu ya, terus gua goyang-goyang gini, gue sih ragu loh kalau ini bisa ditaruh beban yang cukup berat ya, dibandingkan dengan roof rail yang kayak di Toyota Rush atau di Livina S-Gear yang kesana dia lebih kokoh dan lebih solid. Kalau ini kayaknya digini-giniin aja dia masih agak goyang. Jadi kalau ditaruh beban berat, takutnya coplok atau gimana gitu. Cuman teman-teman yang tahu bisa tambahin di kolom komentar. Dan dari samping juga ini mobil ini cukup panjang, wheelbase-nya panjang, dimensinya kelihatan bahwa ini adalah mobil yang lega. Oke, kita ke bagian belakang guys. Untuk lampu terlihat memang sudah desainnya lebih modern, walaupun ini semuanya masih menggunakan bohlam. Jadi ini belum ada lampu yang LED untuk Wuling keluaran 2018 ya. Nah di sini Convero S15L, ini 15 liter, bukan yang tipe L. Walaupun dia ada tipe L dan tipe C, tapi 15L ini adalah 1500 cc atau 1,5 liter. Di belakang juga udah ada sensor parkir 4 titik dan belum ada kamera mundur. Tapi kalau yang tipe L itu udah ada kamera mundur, karena yang tipe L head unitnya dia sudah touchscreen. Ada rear wiper, ada high mount stop lamp, tapi belum ada rear defogger. Oke, kita buka bagasinya. Wah,
Nih bagasinya kalau bangku baris ketiga ini dibuka, sebenarnya ini lumayan besar. Jadi kalau teman-teman bawa galon air masih bisa bawa 4 biji galon air dalam kondisi bangku belakang terbuka. Terus juga kalau teman-teman misalnya bawa baby stroller, ini masih muat banget di sini. Dan untuk koper yang kecil juga masih bisa ditaruh di sini, tapi agak dimiringin. Terus kalau mau dapat bagasi yang lebih luas, ini bisa ditekuk 60-40. Ya, ini bisa ditekuk untuk bangkunya dan ditarik. Penukangannya gampang banget guys. Tuh. Dan ini ada penguncinya nih. Nah ini yang gue lucu nih, penguncinya masih manual ya. Jadi ini dicolok di sini. Ya. Ini juga ada penguncinya di sini. Jadi biar bangkunya nggak nekuk sendiri, ini juga ada penguncinya. Nah pada saat ini kita mendapatkan space bagasi yang lebih luas. Untuk ban serep, jadi untuk bagian sini ini nggak bisa dibuka ya. Karena dia untuk ban serep posisinya dia ada di bagian kolong. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, ini kalau dari interiornya ini kabinnya juga lega. Walaupun mobil ini dari awal barunya memang dipasarkan jauh lebih murah dibandingkan mobil Jepang, tapi secara built-in material mobil ini tetap nggak terlihat murahan ya. Dia masih terlihat mewah. Di sini juga ada jam analognya. Nah, karena ini yang tipe C, maka head unitnya juga masih standar banget guys. Ini masih pakai CD, ya CD. Nah, dia masih CD radio. Paling kalau mau pakai USB dia lewat sini. Nah, ini ada colokan USB-nya untuk connect ke head unitnya. Jadi belum ada gambar-gambarnya segala macam. Belum ada gambar-gambarnya, tapi tetap ya terlihat mewah. Karena ada beberapa list chrome yang nggak terlalu banyak, jadi nggak norak. Dan untuk apa nih, ini seperti wooden panel gitu ya. Ini wooden panelnya warnanya black piano yang bermotif. Cuman untuk yang generasi pertama ini dia warnanya coklat muda sama coklat tua. Menurut gue sih lebih cocok kali ya kalau mobil ini, karena ini black piano hitam. Kalau dibikin interiornya full hitam, pasti terlihat lebih mewah lagi. Untuk pengaturan AC-nya juga ini masih simple. Ini pengaturan kipas AC, ini pengaturan arah semburan AC, sesimpel itu. Paling, nah ini untuk buka tutupnya dia udah digital. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di bagian dashboardnya. Kalau kita lihat di bagian speedometernya sini, nah ini speedometernya terlihat lebih modern. Bahkan untuk multi information display-nya untuk tahun 2018 ini dia sudah punya layar LCD yang cukup luas, yang ada beberapa informasi guys. Jadi seperti ini ada informasi tekanan ban. Nah ini perlu di reset nih, karena ban belakang sebelah kanan tidak terbaca. Nah biasanya kalau kondisi seperti ini di reset. Terus kalau juga teman-teman habis ganti ban, ya kan, karena untuk posisi velg ini nggak bisa tertukar. Dia kalau tertukar dia bisa salah baca, ban depan dibaca di belakang, karena kan setiap ban itu ada sensornya. Jadi kalau teman-teman ganti ban, pastikan kalau mampir ke Wuling minta TPMS-nya untuk di reset lagi. Jadi supaya pembacaannya lebih akurat. Jadi kalau ada yang error gini, ini paling tinggal di reset lagi supaya dia bisa baca. Jadi ada ban yang tidak terbaca. Bahkan di sini juga dia ada tampilan untuk kecepatan secara digital. Sebenarnya udah keren sih. Kalau yang lebih komplit itu yang tipe L, dia udah ada steering suite-nya di sini. Di sini head unitnya sudah touchscreen dan sudah ada kamera mundurnya. Jadi memang simple, tapi sini sudah mengakomodir sebuah kebutuhan kendaraan keluarga yang cukup luas ya menurut Mas Ban. Di sini ada sun visor, dan sun visornya juga di sini dia udah ada kacanya loh. Bukan sekedar sun visor doang. Bahkan ini juga dia sudah ada kacanya. Dan mobil ini masih bagus banget. Kebetulan kita lagi ada di Karsam Experience Bekasi, dan ini adalah mobil stok di Karsam Experience Bekasi. Di sini juga dijual. Harganya itu kalau untuk cash 111 juta. Kalau teman-teman kurang puas,
datang aja tinggal nawar aja guys, test drive terus nego langsung. Salah satu keunggulan Wuling Convero itu juga storage, dia storage-nya banyak. Di setiap door trim itu ada cup holder dan di sini juga dia ada laci, ya. Dan dia udah ada dual airbag. Untuk Convero S dia dual airbag baik tipe C maupun tipe L. Dan di sini dia juga ada console box. Wah, ini console box-nya cukup luas dan di sini juga dia ada 2 cup holder. Memang mobil ini menurut gue sih dibandingkan dengan kompetitor, dibandingkan dengan ya misalnya Avanza lah ya yang paling laku, yang kayak gitu tuh. Nah, tuh. Ya. Nah, tuh. Ini masih lebih lega secara dimensi, terutama di dimensi interiornya. Mungkin untuk keluhan ya, kalau untuk keluhan sih sebenarnya nggak ada keluhan berat berarti yang memang mobil itu harus mesinnya misalnya harus dibongkar atau apa. Mas Ban sih belum pernah baca, tapi kalau yang kecil-kecil ataupun yang pernah Mas Ban alamin sendiri itu ada. Kayak AC. Gue pernah nih lagi di tol pakai Convero dulu, AC-nya mati, tiba-tiba mati, dan itu sepele banget guys, mati, relaynya rusak. Relay yang harganya cuma 10.000, 20.000, cuman kan relay itu kan yang memutus dan menyambung arus listrik dari dan ke AC ya kan, ke kompresor segala macam dari sistem air conditioningnya itu. Jadi begitu relay itu mati, ya sistem AC-nya mati. AC-nya bener-bener nggak dingin sama sekali gitu. Dan begitu dicek ganti relay doang, beres, selesai. Jadi cuman hal-hal sepele. Duduk di bangku tengah ya, di baris kedua. Ini sebenarnya ini lega. Ini kalau mobil ini dibikin sliding door gitu kayak Freed atau Sienta, pasti lebih keren lagi. Ini jujur ini duduknya lega. Ini posisi dua tadi dan dia ditaruh maju aja dia masih lega, ditaruh paling mundur dia juga apalagi lega. Dan kalau tipe Convero S itu baik tipe C dan tipe L itu ada Lux dan Lux Plus. Nah bedanya Lux dan Lux Plus itu kalau nggak salah itu cuma beda di material jok ya salah satunya. Jadi kalau ini yang Lux Plus, jadi kalau yang Lux doang kalau nggak salah dia bahannya kayak mirip kulit seperti ini, tapi belum Captain Seat. Kalau yang Lux Plus dia bahannya udah semi kulit seperti ini ya, bahannya mirip kulit dan dia Captain Seat. Dan ini dapat yang Captain Seat. Jadi Captain Seat itu keunggulannya kalau kita duduk ya terasa lebih lega dan nyaman gitu, karena dia ada senderan tangannya juga, dia ada armrestnya. Cuman kekurangannya dia nggak bisa duduk bertiga. Jadi kalau mau duduk bertiga ada yang jual tuh kayak bangku kecil di sini tuh di marketplace, ada aja orang inovasi ya. Jadi ditambahin di sini, jadi di sini duduk bisa di tengah. Cuman yang tengah hati-hati, nggak bisa nyender guys, karena nggak ada senderannya. Nah, di sini dia juga ada pocket ya di belakang jok. Dan yang keren lagi pada saat pertama kali gue lihat Convero adalah power outlet. Nah, ini dia kebutuhan anak zaman sekarang. Dan dia di setiap barisnya baik di depan, di tengah, sampai di belakang dia ada power outlet. Jadi kalau di jalan ya kan bisa sambil ngecas ya kan. Kalau mobil-mobil duluan kalau kita mau ngecas kan nebeng di depan ya kan. Kalau ini di tengah, di belakang dia juga udah ada power outlet. Dia udah double blower. Ya, ini udah ada double blower. Wow. Oh. Rapih ya. Mobil Cina sekarang sangat bersaing dengan mobil Jepang. Oke, kita duduk di bangku bagian ketiganya guys. Kita ke belakang guys. Nah, ini kalau duduk, teman-teman bisa lihat, ini duduk di bangku ini yang paling mundur, kita masih punya space untuk kaki. Jadi dengkul gua nggak mentok, nggak sempit-sempit banget. Dan di Wuling Convero ini, jujur, buat orang yang badannya kayak gua, itu masih nyaman. Jadi duduk sampai baris ketiga itu masih nyaman. Jadi dibandingkan dengan misalnya R3 atau Avanza, kalau duduk di baris ketiganya ini terasa lebih lega dan lebih nyaman. Dan mobil ini berpenggerak belakang. Bahkan untuk headroomnya dia juga masih lega ya guys. Dan di sini dia ada
pegangan tangan nih, armrest. Bukan armrest, ini hand grip. Hand grip. Nah, sini juga dia udah ada kantong di bagian belakangnya. Cuman ya sayang belum ada monitor belakang ya. Kalau mau beli kayak gini, head unitnya diganti Android ya kan, terus tambahin juga monitor di belakang. Jadi yang belakang juga bisa menikmati entertainment sistemnya. Woi, mantap. Oke, guys. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Oke, guys. Kita mau cobain mobilnya. Ini walaupun udah dari 2018, untuk kilometer dia belum terlalu tinggi juga, masih 57.000. Dan untuk pengaturan setirnya dia cuma ada ini aja ya, tilt steering, tidak ada telescopic steering. Dan ini AC-nya, kalau Convero itu AC-nya dingin, jadi di tengah terik aja dia AC-nya itu tetap dingin. Tapi pada saat malam atau cuaca dingin, kedinginan, kadang-kadang kalau saking dinginnya sampai pusing gua. Emang ini AC-nya luar biasa dingin. Nah, ini manual yang gua suka. Walaupun manual, dia koplingnya itu ringan banget, asli ringan. Ini koplingnya ringan. Cuma sayangnya Convero itu sampai yang terakhir dia tidak mengeluarkan versi otomatis. Setahu Mas Ban, yang ada cuma versi auto clutch. Auto clutch itu dia tetap memindahkan transmisi seperti transmisi manual, tapi tidak menginjak kopling. Jadi nggak ada pedal kopling, tapi kita masih pindahin gigi. Dan yang untuk auto clutch kalau nggak salah untuk transmisi itu sampai 6 percepatan. Tapi lebih suka gue matic sekalian aja. Jangan tanggung-tanggung ya guys ya. Oke, dah ini ciri khas Convero lagi. Dia itu setirnya enteng banget, seriusan ini enteng banget. Ini saking entengnya, pada saat kita kecepatan tinggi, biasanya kan mobil pada saat kecepatan tinggi setir itu akan lebih terasa berat ya. Kalau ini ya beratnya nggak berat-berat banget, karena di posisi berhenti aja gini nih enteng banget. Untuk kekedapan kabin untuk mobil sekelas low MPV dengan harga yang sekarang ini udah murah banget guys. Ya, ini di Karsam aja untuk harga cash itu di 111 juta. Wah, itu murah banget untuk mobil 2018 yang kondisinya masih bagus. Karena overall ini kondisinya masih bagus banget. Mobilnya dari interior dan eksterior. Dibandingkan dengan sekarang, harga barunya sekarang itu untuk Convero S itu di atas 200 juta. Bahkan kalau untuk Convero yang tipe L itu kalau nggak salah di 220-an juta. Dan untuk yang auto class itu mendekati 250 juta. Jadi kalau ini dijual cuma 100 juta lebih sedikit, wah, ini rasanya harga udah terjun bebas ini. Dibandingkan dengan brand-brand lain kan, kalau di 100 juta lebih dikit, kalau kita cari Avanza, wah itu tahunnya, bisa jadi itu tahunnya itu udah kurang lebih di 2011 atau 2012 gitu. Kita akan dapat mobil yang jauh lebih tua. Mobil jauh lebih tua untuk low MPV otomatis, untuk kilometer pasti jauh lebih besar juga. Walaupun mobil ini di atas kertas lebih berat dibandingkan dengan Avanza, karena mayoritas yang tadi Mas Ban bilang bodinya tuh lebih tebal, tapi sebenarnya dia untuk tarikan, wah, jujur ini untuk tarikan enteng. Dan kalau teman-teman ngebut ya di tol di atas 100, 120, bahkan di 140, ini mobil masih cukup nyaman. Bantingan tuh, ini bantingannya juga enak ya guys ya. Sebenarnya sih worth it banget ya dengan segala kekurangan mobil ini, tapi dengan harganya yang udah sangat miring, dengan tahun yang masih muda. Dan ini juga pajaknya juga nggak mahal-mahal banget. Ini pajaknya kurang lebih di 2 jutaan doang. Tapi kita udah bisa dapat mobil keluarga yang nyaman, muat banyak. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi, atau teman-teman datang ke Karsam Experience Bekasi. Jadi ini mobil ini ada di Karsam Experience Bekasi. Terus kalau teman-teman juga mau cari mobil-mobil low MPV lain juga di situ banyak guys. Apalagi mobil-mobil di Karsam itu kan udah melewati 175 titik pengecekan,
dan mobilnya juga bergaransi selama 1 tahun untuk mesin, AC, dan transmisi. Jadi kalau nyari mobil second kita juga nggak perlu khawatir lagi ya, karena mobil-mobil yang ada di Karsam itu bergaransi. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau cari mobil keluarga dengan budget yang nggak terlalu mahal, yang kurang lebih 100 jutaan lebih sedikit, ya, atau teman-teman juga bisa datang ke Karsam Experience Bekasi, karena mobil ini ada di Karsam Experience, dan mobil ini kondisinya sih masih oke. Apalagi mobil-mobil di Karsam juga sudah dicek di 175 titik ya kan, dan bergaransi 1 tahun untuk mesin, AC, dan transmisi. Jadi walaupun kita membeli dalam keadaan second, kita juga tidak was-was juga ya ketika membeli mobil dalam keadaan second. Dan mobil ini bisa dibilang salah satu mobil yang cukup nyaman juga untuk mobil keluarga yang low budget ya. Ini bisa jadi salah satu referensi juga. Dan teman-teman juga bisa, kalau bisa untuk mau cari mobil-mobil low MPV, jangan lupa juga cobain Wuling Convero untuk jadi salah satu alternatif dalam mencari mobil-mobil keluarga dalam kondisi second. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.